Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita, yang dengan rahmatnya Allah tunjukkan kepada kita segala jalan-jalan kebaikan di dunia, yang itu akan mengantarkan kepada segala kebaikan di akhirat. Kita bersyukur yang telah menunjukkan kepada kita kepada hidayah tauhid, hidayah la ilaha illallah, sehingga kita beribadah kepada Allah, menjalani hidup untuk beribadah hanya kepadanya, mencari ridhanya, sabar terhadap ujian yang Allah berikan, syukur terhadap nikmat yang Allah berikan, bertaubat dan beristighfar dari kesalahan dan dosa yang dilakukan. Ini semuanya adalah ciri kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Ditambah lagi kita beriman kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk alam semesta, untuk rahmat seluruh alam semesta. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta kasih dan ketulusan. Beliau telah menunaikan amanah. Beliau telah menasihati umat ini, menyampaikan risalah. Beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau meninggal dunia kecuali meninggalkan umat ini di atas jalan yang putih bersih, yang terang benderang, yang sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, yang terang benderang, malamnya seperti siangnya, saking terangnya, saking jelasnya jalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang remang-remang, tidak ada yang gelap, semuanya jelas, halal jelas, haram jelas, semuanya jelas. Dan tidaklah yang menyimpang dari jalan itu kecuali orang yang pasti celaka dan binasa. Maka pada hakikatnya orang-orang yang masih bersikeras untuk berbuat suatu hal yang salah, bersikeras untuk datang ke kuburan-kuburan, minta-minta kepada selain Allah, kalau ditanya apa itu enggak syirik? Ya, mereka sendiri sadar, nggak pakai ngotot sebetulnya kalau hati mereka, hati nuraninya ini terbuka, tidak menolak, tidak karena mengikuti akan ini ajaran nenek moyang, ajaran siapa. Mereka sendiri sadar bahwa memohon, berharap, meminta kepada selain Allah itu syirik. Ya, mereka sendiri yang ngotot berbuat bid'ah, membuat hal-hal baru di dalam agama ini. Mereka sendiri sadar bahwa apa yang mereka perbuat, amalan-amalan bid'ah ini bukanlah amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok ngotot memperjuangkan perbuatan ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan? Kenapa bersikeras untuk melakukannya? Ya, apakah alasan budaya, mau ini mau itu? Tapi kita tanya, bukankah banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum diamalkan? Kenapa kok masih nyari yang baru? Ya, amalan yang Nabi SAW tidak ajarkan. Harusnya mereka sadar itu. Namun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, jalan yang beliau tinggalkan ini terang benderang. Tidak ada yang remang-remang, tidak ada yang gak jelas. Cuman orangnya kadang yang karena memperturutkan hawa nafsunya membuat jalan yang jelas itu menjadi remang-remang. Ya, siapa sih yang nggak tahu kalau judi itu haram, kalau hutang pakai bunga itu haram, riba itu haram? Siapa yang nggak tahu?
Ada yang nggak tahu, baru tahu gitu bahwa riba itu haram. Semua tahu. Tapi kenapa masih melakukannya? Ya, ini karena mereka ini menutup hatinya, ditutup hatinya. Mereka sendiri yang menutup hati mereka dengan dosa yang mereka perbuat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, bahwa dosa-dosa yang mereka perbuat menutupi hati mereka karena memperturutkan nafsu. Jadi ini bahayanya maksiat, bahayanya dosa kalau kita nggak tobat, sehingga orang itu akhirnya merasa tidak bersalah, ya, bahwa setan itu membuat indah perbuatan dosa yang mereka perbuat. Itu kerjaannya setan memang, membuat indah perbuatan dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka nggak merasa tidak bersalah. Tapi kan saya kan kepepet, masa nggak boleh kalau kepepet? Saya kan nggak ada uang lagi, kalau nggak begini nanti sekolah nggak kebayar. Saya kalau nggak begini nanti nggak kebayar ini listrik, atau misalnya nggak makan, dan seterusnya dan seterusnya. Terus mencari pembenaran untuk belain setan yang godain dia. Ya, belain siapa? Setan. Ya, untuk bela setan. Ya nggak apa-apa, silahkan bela setannya, nanti bareng-bareng di sana. Ya, nanti bareng-bareng sama setannya, wal'iyadzubillah. Nah, akhwati fillah, pembahasan kita masih terkait dengan zuhud. Ya, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana gaya hidupnya, ya, bagaimana beliau, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau kaya raya, itu kesempatannya sangat banyak. Pernah beliau SAW menyampaikan, saya pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar suatu lembah namanya Batha, satu lembah yang ada di kota Madinah. Allah menawarkan kepadaku untuk dijadikan emas dan jadi milikku, ya, lembah emas, dan diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh dia untuk milih, mau jadi raja yang berkuasa dan seorang nabi, ya, atau menjadi seorang hamba yang biasa-biasa dan seorang rasul. Ya, malikan nabiyya au abdan rasulah. Disuruh milih, mau milih yang mana? Dua-duanya boleh. Mau jadi raja yang berkuasa, kaya raya seperti Sulaiman, Daud alaihi wassalam, boleh, dengan kekuasaan yang besar dan seorang nabi, atau hamba yang biasa-biasa dan seorang rasul. Nabi SAW mengatakan bala abdan rasulah, aku milih menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Udah biasa-biasa saja. Ketika ditawari untuk Batha itu, di lembah itu jadi emas, ya, Nabi SAW mengatakan, bahkan aku minta kepada Allah, ya Allah, aku minta supaya sehari aku kenyang, sehari aku lapar. Ya, asba' yauman wa aji'u yauman. Sehari aku kenyang, sehari aku lapar. Sehingga di hari aku kenyang aku bersyukur kepadamu ya Allah, di hari aku lapar aku sabar ya Allah. Ya, itu pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam salah satu peperangan Hunain, perang Hunain itu jatah Nabi itu ratusan kilo emas. Ya, emas. Ya, bukan beras, ya, emas. Yang dibawa pulang oleh Nabi SAW ditunjukkan kepada ummahatul mukminin, kepada istri-istri beliau, ya, dan kemudian disuruh nyoba, bagus, ya. Setelah itu kata Nabi SAW, sudah lepas saja. Mau dikemanain? Kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu suka kita titipkan kepada Allah, biar langgeng, biar tetap nanti menjadi milikmu nanti di akhirat. Ya. Ya, kalau istri sekarang dibegitukan. Jadi cuman iming-iming doang nih, gitu kan? Omon-omon gitu, suruh nyoba, suruh ngelepas, disedekahin, ya, nggak begitu ceritanya. Nah, ini Nabi SAW menyampaikan seperti itu kepada Aisyah, dan dilepas lagi oleh Aisyah, diserahkan ke Baitul Mal. Subhanallah, kalau Nabi SAW mau kaya raya, setiap ghanimah perang, harta rampasan perang itu, setiap peperangan itu khumus 20% itu haknya Rasulullah SAW. 20% sebelum dibagi, ya,
Dalam perang Hunain itu ada sebagian riwayat sampai mengatakan nilainya itu kurang lebih 2 ton emas. Ya. Berapa duit itu kalau diuangkan jadi berapa ya? Ya. 2000 kilo ya emas. Ya, 1 gramnya berapa Mas? 2 juta. 1 gram jadi 2 juta kali 1000. Itu untuk ngitung sekilonya dulu ya. Ya. 2M gitu kan ya. Kali 2000. Susah ngitungnya ya. Ini dari satu peperangan saja, dari satu. Artinya ini anak mau sampaikan bahwa kalau Nabi SAW mau gaya hidupnya kaya raya, waduh, masya Allah, bisa punya istana, bisa punya segala, ya, bukan karena kepaksa. Jadi hidup sederhananya Nabi SAW bukan karena terpaksa, karena pilihan. Anak pernah menghitung, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih uang belanja ke istrinya. Nggak pernah ngasih uang memang, tapi ngasihnya gandum dan beras. Ngasih gandum sama beras. Dan sekali ngasih bukan bulanan, tahunan, setahun ke depan. Ini setahun, ya, selalu begitu. Per istri, anak hitung dengan asumsi beras dan gandum itu rata-rata anak anggap 10 ribuan. Nggak ada ya, gandum 10 ribu nggak mungkin, ya kan? Kurma nggak mungkin 10 ribu sekilo ya, apalagi kalau ngomong kurma Madinah ajwa misalnya, ya, sekilo bisa 200 ribu. Anggap anak hitung 10 ribuan, hitungan anak masih ada di tab anak ini ada hitungannya. Dari sejumlah riwayat yang sahih, per istri itu dikasih oleh Nabi per bulan itu 270 juta kalau diuangkan, ya, hampir 300-an juta per bulan. Cuman, nah kalau ditanya, terus kok kenapa sering dapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidupnya sederhana, kadang yang dimakan hari itu nggak ada dan lain sebagainya. Nabi memberikan ini untuk setahun. Sekarang dikasih oleh Nabi SAW nih ya untuk belanja setahun ke depan. Tiba-tiba besok datang rombongan orang, ya, datang, ya Allah, ini orang-orang miskin, orang-orang kelaparan yang hijrah. Maka Nabi SAW tidak minta ke orang-orang luar dulu, yang diambil dari dalam rumah. Ya, ada apa nih? Ada ini, kasih. Begitu. Jadi baru kalau sudah habis hatta nafidat ma'indah, habis apa yang di sisi Nabi SAW, baru Nabi tawarkan ke sahabatnya, siapa yang mau jamu ini tamu nih, ya, siapa yang mau ngasih makan dia, karena sudah nggak ada lagi di rumah. Sehingga Aisyah kadang pernah nyari-nyari, nggak ada ya Rasulullah, kurma pun nggak ada, ya. Ini sering terjadi di rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mampu kaya raya, tapi Nabi SAW memilih untuk hidup zuhud. Dan hidup sederhananya Nabi, bahkan kalau kita ukur dengan hidup kita sekarang, adalah hidup yang penuh dengan kekurangan. Itu adalah pilihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, yang paling tinggi martabat dan derajatnya. Maka Abdullah bin Umar, demikian pula ayahnya Umar bin Khattab, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika harta itu begitu banyak, pernah di zaman Umar radhiyallahu an, itu Kisra, kekuasaannya Kisra, istananya, singgasananya Kisra dan harta perbendaharaannya dibawa ke kota Madinah. Itu saking banyaknya emas berliannya dibawa oleh belasan onta, ya, emas berlian dibawa oleh belasan onta. Dari jauh orang sudah silau dengan gemerlapnya, dan itu ditumpuk di tengah masjid Nabi, ya, dibawa ke tengah masjid Nabawi, ditumpuk di tengah masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau tanya nggak mungkin dikawal oleh puluhan ribu sahabat, ya, dikawal puluhan ribu sahabat, ditumpuk di masjid Nabi, sehingga kaum muslimin datang ke masjid melihat harta tumpukan-tumpukan perhiasan. Bukan batu, perhiasan. Kemudian ketika Umar melihat itu, nangis Umar ini. Nangis. Kata Umar, saya ini
bukan senang melihat yang seperti ini, tapi saya ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqra akhsha 'alaikum." Saya bukan mengkhawatirkan kefakiran terhadap kalian, walakin akhsha 'alaikumud dunya an tubsata 'alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan ketika dunia itu dibukakan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Yang aku khawatirkan itu adalah ketika dunia itu begitu dihamparkan untuk kalian, dibukakan sedemikian rupa sehingga kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia, mengejar-ngejar dunia, dan dunia itu membinasakan kalian seperti telah membinasakan mereka. Sehingga kaum muslimin menjadi materialis. Kaum muslimin menjadi materialis. Semuanya dinilai dengan materi, dengan dunia. Ya, semuanya dinilai dunia. Ngelihat orang, ini orang tajir nih. Ya, ngelihatnya begitu. Ngelihat orang bukan dilihat orang soleh, orang bertakwa, orang beriman, orang berilmu, tapi ngelihat tajirnya seberapa. Ya, mau kerjasama, mau bertetangga, mau berteman, mau cari besan, mau cari mantu, semuanya ukurannya itu yang terjadi. Ya, terus kemudian kalau begini, bagaimana umat itu akan menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah? Kata Nabi SAW, umat ini akan hina ketika mereka ini mencintai dunia melebihi mencintai akhirat. Cinta dunia. Kalau orang sudah cinta dunia takut mati, pasti nggak mungkin nggak. Karena orang kalau sudah cinta dunia, dia tidak mau meninggalkan yang dicintainya. Tidak mau meninggalkan yang dicintainya. Karena dia bagaimana dia mau meninggalkan yang dicintainya? Maka dia takut mati. Sayang, jangan cepat-cepat mati. Karena di sini masih enak. Ya, karena di dunia lebih enak. Menurut dia seperti itu. Subhanallah. Pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika di masa itu terjadi krisis, sehingga banyak kurma gagal panen, gandum gagal panen, sehingga banyak terjadi kelaparan. Dan Umar mengalami yang sama. Dia tidak pernah masak ketika dia tahu terjadi kelaparan. Ya, saya tidak akan makan makanan yang dimasak sampai kaum muslimin mereka bisa masak. Sampai rakyatnya bisa masak, baru Umar akan masak. Kalau enggak dia tidak akan makan. Kecuali dari kurma yang enggak pakai dimasak. Ya, apa adanya. Maka banyak orang kemudian menanyakan, ya Amirul Mukminin, terjadi krisis, kelaparan dan lain sebagainya. Kata Umar apa? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawma yaltawi ma yajidu daqlan yamla'u bihi batnah. Kata Umar, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melingkar. Beliau melilit. Nabi memegang perutnya melilit kelaparan dan tidak mendapati kurma jelek yang bisa dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melilit kelaparan. Kata Umar bin Khattab. Dan juga Aisyah menceritakan, bukan cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga keluarganya. Kata beliau, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumaini min khubzi burrin illa wa ahaduhuma tamrah. Kata Aisyah, keluarga Nabi, artinya istri-istri beliau, tidak pernah dalam 2 hari kenyang. Nggak pernah. Pasti sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar. Nggak pernah 2 hari bareng bersamaan kenyang, itu tidak pernah. Ya, 2 hari tiap hari masak nggak pernah terjadi, kata Aisyah. Kalau sehari ini masak, maka besok pasti nggak masak. Tidak pernah 2 hari berturut-turut masak. Ada yang pernah ngalami begitu? Pernah ngalami nggak masak tapi beli Gojek? Iya, iya beli GoFood, lain cerita. Nggak masak Ustadz, tapi GoFood daftarnya panjang. Ya, yang benar-benar nggak makan makanan yang dimasak dalam 2 hari berturut-turut ada? Nggak bakal, nggak ada. Terus tapi merasa miskin terus. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, bukan cuma Nabi, semua istrinya tidak pernah dalam 2 hari berturut-turut makan masakan makanan yang dimasak. Kalau hari ini masak, maka besok cuma makan kurma. Ya, cuman makan kurma, nggak nyalain kompor. Bahkan
Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, lam ya'kulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mata wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Ya, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang dikasih umur panjang oleh Allah. Umurnya sampai 120 tahun. Ya, padahal dia jadi sahabat Nabi dari kecil. Jadi dia banyak melihat perkembangan zaman. Ketika sahabat sudah mulai menguasai Syam, ya, negeri Syam, Suria, Filistin ini dikuasai oleh umat Islam, Afrika, Mesir dan lain sebagainya, Libya dikuasai oleh umat Islam. Nah, ketika dikuasai oleh kaum muslimin, mulai masakan-masakan orang situ mulai muncul, ya, mulai ada bumbu masakan, ya, kemudian mulai ada yang namanya beras basmati, mulai ada. Itu bukan makanan Arab, ya, karena di Arab nggak ada bumbu. Nggak Arab nggak ada yang namanya ketumbar, jahe, nggak ada. Ya, itu di luar Arab adanya. Tapi kemudian tiba-tiba sekarang dibilang masakan Arab. Bukan masakan Arab. Orang Arab itu makannya cuma makan kurma. Kalau bikin roti, nggak pernah rotinya itu dikasih pengembang, his, itu nggak ada. Ya, rotinya roti yang keras. Ya, kalau dilemparkan maling mati tuh maling. Ya, keras. Karena keras, jadi bisa disimpan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, begitu. Ya, dicelup seadanya. Apa yang bisa dicelup? Kalau nggak ada apa-apa ya dicelup air dulu baru dimakan. Ya, kata Anas bin Malik, ketika melihat perkembangan manusia, sudah kaum muslimin sudah kesana kemari, mulai dikenalkan nih, ternyata makan nggak harus lesehan, makan itu ada meja makan. Ya, ada meja makan. Itu mereka kenal dari peradaban orang-orang Romawi yang ada di negeri Syam, di Palestina. Kata Anas apa? Seumur hidup Nabi SAW nggak pernah duduk dan makan di meja makan. Nggak pernah. Duduk di bawah terus seumur hidup. Dan seumur hidup tidak pernah Nabi SAW makan roti yang empuk, nggak pernah. Roti yang pakai pengembang itu nggak pernah terjadi seumur hidup. Roti keras. Ya. Pernah Nabi SAW tidak mendapati apa yang bisa dibikin melembutkan roti itu kecuali dengan cuka. Dicocol cuka itu roti. Ya. Kalau ada susu, pernah terjadi Nabi SAW menanyakan, ada apa Aisyah? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah, cuma ada cuka. Ya. Maka roti keras itu dicocol cuka dimakan. Dan Nabi SAW mengatakan ni'mal idamul khal. Ini lauk yang paling enak kata Nabi. Ya. Ini lauk yang paling enak. Aisyah pernah menceritakan dari Urwah ibn Zubair, ini ponakannya Aisyah, ya. Urwah menceritakan tentang cerita dari bibinya, dari halatinya, ini Aisyah. Dia mengatakan kepada Urwah, wa ibna ukhti, wahai ponakanku, inna kunna lananzuru ilal hilali thalathata ahillatin fi syahrain. Kita ngelihat bulan purnama 3 kali. Artinya dalam 2 bulan berturut-turut. Wa ma uqidat fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun, dan tidak ada satupun rumah Nabi SAW yang nyalain kompor dalam 2 bulan berturut-turut, nggak masak. Maka Urwah bertanya, ponakan Aisyah ini bertanya, ma yu'ayyishukum ya ummah, maka na yu'ayyishukum, terus kalian makan apa? Kalau 2 bulan nggak masak, makan apa kalian? Qalat al-aswadan at-tamru wal ma. Kami cuma makan kurma dan minum air doang dalam 2 bulan. Ya, ini 3 hari nggak masak bisa lapor RT. Sudah 3 hari nggak masak, Pak RT ini memang suami zalim, KDRT ini. Ya, udah jadi KDRT. Ini 2 bulan tidak masak. Ya, cuman makan kurma dan minum air. Subhanallah, kita ibu-ibu, ya, karena sudah rusak lidah kita ini. Ramadan dikasih kurma 3 nggak habis-habis. Itu cuma takjil padahal. Ya, 3-nya nggak habis-habis. Gimana disuruh sebulan nggak makan apapun, cuma minum air dan makan kurma? Ada yang kuat? Subhanallah. Ini dialami oleh seluruh rumah tangga Rasulullah SAW. 2 bulan nggak masak, ya, cuman makan kurma dan minum air. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar wa kana lahu manaih
wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min abyatihim fayusqinahu. Namun terkadang ada di antara tetangga yang merah susu ontanya, maka dihadiahkan ke kami, baru kami di situ minum susu. Kalau enggak, ya cuman makan kurma, minum air saja. Itu yang dialami oleh rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian beliau, ya, Abu Burda Al-Aslami radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengeluarkan satu sarung yang tebal, sarungnya tebal keras gitu, kasar. Sarung kasar yang dibuat dari kain dari Yaman. Dan kemudian ada juga selimut, ya, selimut yang sudah jahitan sana sini, ya, selimut yang dipakai nyeliputin badan, jahitan sudah di sana sini ada tambalan-tambalannya. Aisyah mengatakan, demi Allah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ini yang dipakai, ya, sarung kasar dan selimut yang banyak tambalannya, ya, itu yang dipakai oleh Nabi ketika wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa berlemari-lemari itu baju, ya, kita saking banyaknya koleksi baju sampai lupa pernah punya baju itu, ya, kadang begitu, subhanallah, ya, bisa punya lemarinya keren gede, digedein lagi lemarinya, nggak cukup 2 pintu, 4 pintu, 6 pintu, ya, la haula wala quwata illa billah. Saking banyaknya nggak cukup, ditaruh di koper-koper lagi, ya, subhanallah. Tidak mau berbagi ke orang lain, tidak mau berbagi ke yang lain, subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembaringan beliau, bagaimana kasurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qalat kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adam wa hashawhu min lif. Bahwa kasurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat tidurnya itu adalah dari anyaman daun kurma. Ya, daun kurma yang dianyam, setelah itu ditutupi kain tipis. Udah begitu saja, ya. Jadi jangan ditanya empuknya kayak apa, tidak ada empuk-empuknya. Mungkin keset rumah ibu lebih empuk daripada tempat tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita nggak pandai bersyukur. Ya, kita nggak pernah bersyukur padahal nikmat yang Allah berikan ke kita. Nggak pernah kita kelaparan, nggak pernah. Ya, paling cuman masak satu macam. Paling cuman bikin telur ceplok misalnya begitu. Tapi ada telur nih, ya. Belum lagi ada sambelnya, ada kecapnya. Masya Allah, sudah kaya raya. Belum lagi ditabur bawang goreng lagi, ya. Udah, ada kerupuknya lah. Udah sempurna sudah. Ya, nikmat yang mana lagi yang mau didustakan? Tapi karena nggak syukur, telur lagi, nggak syukur, ya. Subhanallah, tempe lagi, tahu lagi, subhanallah. Bersyukur kepada Allah, telur masih bisa kebeli, tempe tahu bisa kebeli, ya. Di barat, di Eropa ini sekarang dijual tempe itu. Tapi tempenya sekali makan itu sedikitnya harganya $5. Ya, berapa $5 kali 16.000, Bu? Ya, satu tempe yang bukan satu tempe yang gede itu, bukan satu gigitan yang satu potong itu. $5. Mau makan tempe di sana. Iya. Syukur kepada Allah masih dikasih tempe murah, tahu murah. Alhamdulillah, dan itu sumber protein nabati yang bagus juga, Masya Allah. Ya, bersyukur kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dalam 2 hari berturut-turut. Tempat tidurnya anyaman pelepah daun kurma. Ya, pelepahnya kurma dianyam, ditutupi kain tipis. Jadi kalau bangun pasti membekas di punggung beliau. Ya, pasti ada bekasnya di punggungnya. Pasti begitu. Kita nggak pernah ngalamin yang seperti itu, tidak pernah. Ya, nggak pernah ngalamin yang susah itu. Maka harusnya kita melihat kalau Nabi yang Allah muliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nikmat yang seperti ini, dan istri-istrinya pun sabar. Mereka sabar, mereka nggak protes.
Mereka tidak menyalahkan suaminya, ya, mereka tidak menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sabar itu buahnya surga. Kalau mendapati misalnya pendapatan suaminya masih belum cukup, masih kurang, padahal dia berusaha, bukan malas-malasan, terima kekurangan itu, sabar. Lebih baik kekurangan daripada berlebih tapi dari duit haram. Ya, lebih baik lapar di dunia daripada terbakar di neraka. Harusnya begitu. Sebagaimana pesan istri-istri salehah di zaman dulu kepada suaminya, "Alaika bil halal fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbir 'alan nar." Wahai suamiku, cari yang halal. Cari yang halal. Karena kita bisa disuruh lapar, tapi kita nggak bakal kuat kalau dibakar di api neraka. Itu pesannya istri-istri dulu, bukan cari yang banyak. Toh tangga sebelah bisa ngumpulin yang haram, kok kamu nggak bisa? Bukan, malah begitu. Cari yang halal. Karena lebih baik sabar lapar daripada dibakar di api neraka satu keluarga. Wal iyadzu billah. Dan para sahabat radhiyallahu anhum pun demikian. Bahwa para sahabat ini, mereka itu seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bukan orang-orang miskin. Kita tahu bahwa Abu Bakar radhiyallahu an banyak memerdekakan budak. Keluarga Ammar bin Yasir dia yang memerdekakannya. Bilal bin Rabah dia yang memerdekakannya, dan banyak lagi budak-budak. Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Bakar yang memerdekakannya. Dibayar pakai uangnya Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang sangat mampu. Ya, Umar bin Khattab pun demikian. Cukup. Jangan tanya tentang Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi mereka pun mengalami hal yang sama. Kalau kita membaca sebab cerita yang mengiringi surat Alhaakumut Takatsur, di mana kalau di dalam setiap kitab-kitab sirah disebutkan, di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bagaimana Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar pernah sekali waktu keluar dari rumahnya di jam tidur siang yang mereka tidak bisa tidur. Ketika Nabi SAW bertanya, kenapa kok kalian jam segini harusnya istirahat, kok nggak istirahat di rumah? Kata dua sahabat ini, lapar ya Rasulullah, nggak ada yang bisa kita makan. Ya, Abu Bakar, Umar. Kata Nabi SAW, demi Allah, aku pun juga keluar karena hal yang sama. Ya, kita juga sama-sama lapar. Ini dialami pada waktu perang Ahzab, ya perang Khandaq. Ini para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, berhari-hari kita nggak makan. Dan untuk menahan lapar supaya nggak terasa, diganjel perutnya dengan batu. Diganjel dengan batu-batu, ditaruh di lambungnya, diikat supaya ketekan. Kalau ketekan begini nggak terlalu terasa laparnya. Ya, mereka tunjukkan, ya Rasulullah, kami kelaparan sama perut-perut kami ganjel dengan batu. Maka Nabi SAW membuka bajunya menunjukkan bahwa lambung beliau pun diganjel dengan dua batu. Ya, sama laparnya. Subhanallah. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Subhanallah. Fudhalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu menceritakan, ya, bagaimana beliau menyebutkan, kana idza anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nas yakhirru rijalun min qamatihim fi salati min al-khasasah hatta yaqula al-arabu haula'i majanin. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu an, bahwa seringkali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, ngimamin jamaah yang sedang sholat, banyak orang, beberapa orang para sahabat itu berjatuhan, ya, jatuh karena kelaparan. Ya, sholat berdiri sempoyongan karena nggak ada yang dimakan oleh mereka berhari-hari. Mereka berdiri sholat dengan gemeter, akhirnya mereka jatuh sempoyongan. Bukan satu, banyak orang yang mengalami yang seperti itu. Mereka dari Ahlus Suffah, ya, orang-orang Ahlus Suffah yang mereka itu orang-orang yang hijrah ke Madinah dan tidak ada tempat tinggal, maka mereka tinggalnya di masjid. Kalau ada yang ngasih makan mereka makan, kalau enggak ya mereka nahan lapar. Seperti itu, ya. Dan sampai orang-orang yang nggak tahu, orang-orang Badui nganggap ini orang-orang gila nih, ya, orang majnun, dianggap gila karena nggak tahu. Selesai sholat oleh Nabi didatangi orang-orang itu. Kata Nabi SAW, andai kata kalian tahu
apa yang telah Allah sediakan untuk kalian di surga nanti, maka kalian akan lebih minta dibuat lebih susah dari sekarang. Ya, kalian akan minta kepada Allah supaya dibuat lebih susah lagi dari sekarang, karena pahala yang besar yang Allah berikan untuk kalian. Ini Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya seperti itu. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa saat ini Gaza kelaparan. Ya, banyak saudara-saudara kita mati kelaparan. Mati kelaparan, bayi-bayi kering. Ya, jasadnya kering. Enggak ada yang bisa dimakan. Ada kakek-kakek lagi ngantri makan dengan gemeter dengan bawa itu, dan subhanallah baru nerima bingkisan makanan mati di saat itu. Sudah banyak videonya. Ya, mereka sekarang ini nggak cerita 1400 tahun yang lalu. Sekarang mereka mati kelaparan. Kemudian sebagian kita kemudian meremehkan cuman makan nasi doang, meremehkan karena makanan kemarin, ya, karena nggak syukur terhadap nikmat Allah. Kalau dicabut oleh Allah musibah nanti, ya, kalau dicabut oleh Allah baru berasa, dibuat lapar oleh Allah baru berasa. Ya, harus mensyukuri nikmat. Mau makanan minggu lalu selama masih bisa dimakan, makan. Ya, jangan taruh kulkas dikeluarin untuk dibuang di sampah. Apa fungsinya? Ya, banyak orang yang sekarang ini, ribuan orang kelaparan sekarang ini di Gaza. Saudara-saudara kita umat Islam, kita mau ngasih makanan ke mereka nggak boleh, ditembakin. Ini terjadi di Gaza, di Palestina. Terus kemudian kita melihat sebagian kita, suami Anda misalnya atau anak-anak makan disisain tidak dihabiskan. Untuk siapa? Untuk apa begitu? Dibuang makanan itu? Ya, naudzubillah. Datang ke kondangan ngambilnya kayak gunung. Makan 2-3 sendok cari yang lain. Ya, ini siapa yang ngajari? Minum air mineral diminum sedikit ditinggal sisanya. Ya, ini menyisakan untuk siapa? Mubadzir yang seperti mereka kelaparan, kehausan, mereka ngumpulin dari bekas-bekas turunnya hujan, disaring oleh mereka untuk minum. Ini sudah ada air mineral dikasih oleh Allah. Kalau masih ada sisanya bawa pulang, habisin. Ya, jangan dibuang begitu saja. Ini harus sadar bahwa nikmat Allah itu jangan pernah disia-siakan. Ya, jangan pernah disia-siakan. Mau di kajian ini dapat air, di kondangan, dimanapun itu. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, disyukuri. Kalau disyukuri ditambah oleh Allah. Kalau tidak syukur, kalau kufur dicabut nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang akan berasa kalau dibuat kelaparan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia akan berasa, waliyadzubillah. Kemudian Abu Muhammad bin Sirin pernah menceritakan, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri menceritakan. Abu Hurairah di masa Khulafaur Rasyidin, beliau menjadi gubernur, artinya hidupnya lebih layak. Ya, sekali waktu Abu Hurairah memakai pakaian dari kain linen, ya, kain linen. Dan kemudian tiba-tiba beliau juga punya sapu tangan dari kain linen itu tadi, ya, sapu tangan. Dan beliau sisi pakai kain linen, ya, kain linen. Kain linen ini sekarang mahal nih. Ya, anak pernah beli celana dari bahan kain linen, itu satu celana 500.000 harganya, mahal. Ketika Abu Hurairah melakukan itu, alhamdulillah, luar biasa. Abu Hurairah sisi pakai kain linen, kata Abu Hurairah begitu. Terus kemudian dia menceritakan, laqad ra'aituni wa inni la akhirru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghsyiyan alayya. Kamu enggak tahu, kata Abu Hurairah menceritakan kepada Muhammad bin Sirin, dulu aku pernah jatuh pingsan antara mimbar dan rumah Aisyah. Ya, di shaf pertama Masjid Nabawi, saya pernah jatuh pingsan. Sampai ada orang mendatangiku dan di leherku diinjek. Kenapa ini orang gila nih? Ya, padahal aku nggak gila, aku cuman kelaparan sampai pingsan. Ya, itu yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kalau kita melihat kehidupan kita yang tidak pernah mengalami yang seperti ini,
Kalau kita lapar ya karena mau. Karena puasa sunnah Senin Kemis, karena mau. Ya, laparnya kita nggak pernah karena harus, itu nggak pernah. Kenapa lapar? Memang harus, nggak ada yang dimakan, belum makan. Nggak ada begitu. Susah-susahnya nggak bakalan ngalami yang seperti itu. Maka kita harus pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya susah. Ya, bukan mereka senang-senang bergelimang. Kadang-kadang sebagian kita, kalau saya hidup jadi sahabat Nabi, wah kalau saya jadi ini, pasti akan saya begini. Nggak bakal kuat. Ya, nggak bakal kuat. Kena panasnya kota Madinah, ya nggak ada AC, nggak ada kipas angin, nggak ada apa. Ya Allah. Ya, nggak bakalan kuat. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, zuhud itu bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama dari zuhud di dunia, orang yang berusaha untuk zuhud di dunia, ya, dengan susah payah dia berusaha untuk zuhud di dunia. Walaupun hatinya masih berharap sama dunia, hatinya punya harapan banyak sama dunia, namun dia terus berupaya memerangi harapan yang ada di dalam hatinya ini. Jangan sampai saya mencintai dunia, jangan sampai saya mencintai dunia, jangan sampai saya mencintai dunia. Terus dia perangi dengan hatinya itu. Maka orang ini adalah orang yang berusaha zuhud. Orang yang berusaha zuhud. Kemudian tingkatan yang kedua, yang pertama berusaha zuhud tapi hatinya masih cenderung sama dunia. Berusaha zuhud tapi hatinya masih pengen dunia. Paham ya? Hatinya masih berharap sama dunia, tapi dia perangi harapan dunia itu, diperangi oleh dia. Ini orang yang berusaha zuhud. Orang yang derajat yang kedua, orang yang sudah nggak pengen dunia, tidak berharap dunia, dia anggap remeh dunia ini. Ya, dan tapi dia melirik atau melihat kepada zuhud yang dia lakukan, bahwa dia mengatakan insya Allah nih dengan apa yang saya lakukan saya akan mendapatkan hal yang jauh lebih besar, dengan jauh yang lebih besar. Ya, yang kedua itu dia tidak berharap terhadap dunia, dan dia melihat zuhudnya itu akan berbuah hal yang lebih besar. Ya, akan berbuah yang lebih besar. Maka golongan yang kedua ini kalau anak istilahkan seperti investor akhirat. Ya, anak istilahkan dengan ini investor akhirat. Dia tinggalkan yang murah untuk dapat yang mahal. Ya, dia tinggalin dunianya untuk dapat yang lebih berharga. Dia nggak mau makan yang 1 juta sekarang, tujuannya ntar dapat 1 miliar. Begitu. Ya, ini golongan yang kedua. Derajat yang ketiga, zuhud yang ketiga, dia sudah tidak lagi melihat nilai dunia. Dunia ini nggak dianggap sama dia. Tapi motivasi tertingginya dia, tujuan utamanya dia adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sekedar melihat bahwa dia akan mendapatkan pahala besar, ganti yang lebih baik nantinya, tapi lebih mahal dari itu semuanya adalah dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang paling tinggi dari derajat yang dari orang yang zuhud. Yang ketiga ini ibaratnya orang punya daging, dia punya daging. Kemudian dia mau ketemu dengan sang raja, seorang raja, dia pengen ketemu sama raja ini, pengen dekat sama tuh raja. Tapi ternyata di depan pintunya raja banyak anjing-anjing yang menggonggong. Ya, menggonggong menghalangi dia untuk dekat dengan sang raja. Maka daging yang dia punya, nih ambil, tuh makan dagingannya. Ya, dikasih dagingnya, makan nih daging.
Maka anjing itu berebut makan daging itu, dan dia jalan masuk ketemu dengan sang raja dan dekat dengan dia. Ya, umpamanya adalah seperti itu. Syaitan ini adalah anjing-anjing yang menghalangi manusia dari pintunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal pintunya terbuka. Ya, pintunya terbuka, nggak ada yang penutupnya. Namun syaitan menghalangi manusia, yang membuat manusia itu terhalang untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini seperti daging tadi. Ya, seperti daging ini. Kalau kita pegangin terus, kita nggak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lepas daging ini, sudah nggak ada lagi cinta dunia, maka kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para aulia Allah. Ana mau bertanya, apakah orang zuhud itu artinya dia sudah tidak cinta dunia, dia benci dunia? Apakah orang zuhud itu pasti susah hidupnya? Pasti miskin? Kita harus tahu, tergantung apa? Zuhud sama nggak zuhud itu nggak luput dari rizkinya Allah, benar kan? Ya, banyak orang zuhud kaya raya, ya, karena harta itu rizki dari Allah. Nabi Sulaiman zuhud lah, pasti kaya raya, raja kaya raya, ya, nggak melihat kekuasaannya, tidak melihat hartanya. Demikian pula Utsman ibn Affan, kaya raya, sampai sekarang kita masih bisa melihat gedungnya, ya, wakaf Utsman ibn Affan di kota Madinah, sampai sekarang kita masih bisa lihat, ya, kaya raya. Tapi zuhud di dunia, zuhud itu nggak selalu jadi orang miskin. Demikian pula materialis tidak selalu membuat orang itu jadi kaya. Banyak orang matre miskin. Ya, ngelihat semua, ngelihat harta, ngelihat fulus, ngelihat ini, tapi miskin terus. Ternyata hati yang cinta dunia tidak membuat orang itu jadi kaya. Sebaliknya juga orang yang benci dunia dengan hatinya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak tiba-tiba membuat jadi orang miskin. Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kenal sejumlah orang yang Masya Allah zuhud, insya Allah anak nilai sebagai orang yang zuhud. Dunia nggak dianggap sama dia, Masya Allah. Sedekah itu miliaran, ya, sedekah itu miliaran. Dalam setahun itu mungkin ada sedekahnya mungkin 5-6 miliar sedekahnya. Sedekah nih di luar zakat. Tapi dunianya nggak habis-habis, datang terus ke dia. Padahal kalau datang, anak pernah sekali duduk ngomong-ngomong masalah bantu dong Gaza ini, kasihan begini. Langsung dia berdiri keluar ngambil kurang lebih $70.000. Langsung cash ini dari anak dan keluarga. 1 miliar. Ya, langsung cash. Nggak pakai mikir. Ngobrol sebentar. Nih, ada 1 M. Masya Allah. Ini anak kenal beberapa orang seperti ini di Jakarta dan di Indonesia, Masya Allah. Masya Allah. Nggak dikenal media, nggak dikenal koran, nggak dikenal TV. Soleh dan tidak materialis sama sekali. Tidak ngelihat orang karena fulusnya. Dan Allah kasih kecukupan harta. Sebaliknya anak melihat juga banyak orang, kalau ngelihat orang kaya, wow si fulan, anak harus datang ke rumahnya. Pengen deket, harus kenal. Kalau dia mantu harus diundang, harus ini, terus begitu. Ya, subhanallah, tetap stylenya kayak kantong kresek yang dibawa ke sana kemari. Ya, cuman begitu doang. Ya, bawaannya orang kaya. Cuman begitu saja, paling cuma dikasih uang transport, begini, begitu, diajak jalan-jalan. Tapi nggak lebih dari itu, nggak bikin dia jadi orang kaya. Maka akhwati fillah, kalau orang mau berakal mau mikir lebih dalam, jadi orang zuhud itu nikmat. Ya,
Karena kata Nabi SAW, uzhud fid dunya yuhibbukallah, uzhud fima indan nas yuhibbukan nas. Kamu kalau hidup zuhud di dunia, Allah akan cinta kepadamu. Kalau kamu zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang, maka orang akan mencintaimu. Ya, dekat orang tidak mengharapkan kekuasaannya, nggak melihat hartanya, nggak melihat kekayaannya, nggak melihat apapun. Udah inti manusia hamba Allah, anda tahu inti orang baik, maka anda dekat sama inti. Udah nggak lebih dari itu. Ya, tidak berharap hartanya, tidak berharap ditraktir, tidak berharap diajak pergi, nggak berharap apapun, udah mengharap. Ya, anak bisa ngasih manfaat kepada inti, alhamdulillah, nggak masalah. Namun punya hati yang seperti ini nggak gampang. Ya, tidak gampang seperti itu. Harus dilatih. Dilatihnya caranya diantaranya dengan meyakini bahwa rizki kita itu bukan di tangan orang kaya siapapun dia, di tangan Allah. Kalau Allah mau buat kita kaya raya hatta nggak kenal siapapun, kita diberi kaya oleh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini ibu-ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, apa itu zuhud? Ya, gampangannya zuhud itu adalah tidak memasukkan dunia ke dalam hati. Itu aja paling gampang. Ya, zuhud itu dunia itu boleh di kantong, dunia itu boleh di rekening boleh, ya, tapi jangan masuk hati. Ya, jadi nambahnya, kurangnya dunia pada diri seseorang tidak membuat dia itu menjadi orang yang sedih atau kecewa. Ya, kalau luput dari dunianya nyantai aja, karena belum rizki, santai aja. Kalau dapat nggak lompat-lompat, nggak terlalu senang, nyantai aja. Karena dunia itu untuk dipakai, bukan untuk dimasukkan ke dalam hati. Dan tidak menjadikan dunia itu menjadi sumber perpecahan, permusuhan, ya, perkelahian. Kadang karena masalah berebut warisan sampai ke pengadilan, putus hubungan. Sudah dapat warisan, sudah menguasai, warisannya habis, musuhannya belum habis. Ya, banyak begitu. Rugi, kehilangan keluarga, kehilangan saudara, kehilangan harta, dan hartanya nggak berkah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum. Hartanya banyak, kenapa beliau hidup dengan susah? Karena beliau suka sedekah. Tidak pernah nolak orang yang datang minta. Nggak pernah nolak orang. Tapi orang di zaman Nabi SAW bukan pengemis di zaman sekarang satu-satu datangnya, bisa sekampung. Dalam arti sekampung itu mereka hijrah, ya, mereka hijrah ninggalin kampungnya untuk belajar agama kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka mereka datang dengan apa adanya, nggak bawa baju, miskin, karena untuk belajar Islam, untuk menjadi seorang muslim yang baik. Maka melihat mereka menjadi datang ke kota Nabi SAW, ke Masjid Nabawi dalam keadaan seperti itu, maka Nabi SAW mengeluarkan apa yang beliau miliki di rumahnya untuk menjamu mereka, memberi makan mereka, ya, menghabiskan semua simpanan dan tabungannya. Itu yang membuat Nabi SAW menjadi kekurangan di dalam kesehariannya, karena suka sedekah. Ya. Assalamualaikum. Boleh nggak kita berdoa mendoakan anak kita menjadi orang yang kaya raya misalnya ya? Tapi kan kita juga tahu zuhud, jangan sampai memasukkan dunia ke hati ya. Tapi boleh nggak kita mendoakan supaya keluarga kita, anak-anak keturunan kita menjadi yang kaya raya, yang berkah barokah? Boleh. Mendoakan anak itu kaya raya, diberi kecukupan, boleh. Tapi kalau mendoakan itu jangan cuman materi saja, ya, beri hati yang diminta kepada Allah, kaya tapi tidak materialis, tidak duniawi, ya, kaya tapi soleh, ya, seperti itu, boleh, nggak apa-apa. Nabi SAW pernah mendoakan Anas bin Malik untuk menjadi orang yang kaya, dan dia menjadi sahabat yang paling kaya akhirnya. Iya, kaya dan saleh itu baik. Ya, ni'mal malus saleh indal abdis saleh. Sebaik-baik harta yang baik di tangan hamba Allah yang saleh. Ya. Tapi orang jadi kaya itu bukan karena dia materialis.
Ya, bukan karena dia mikirin dunia tiap hari terus jadi kaya. Ya, mau tidur, bangun tidur mikirin dunia terus tiba-tiba jadi kaya. Bisa begitu enggak? Banyak orang yang enggak terlalu mikirin dunia jadi buat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. InsyaAllah di pertemuan yang berikutnya kita masih membahas tentang zuhud. Kita akan melihat bagaimana perkataan orang-orang saleh terdahulu tentang apa itu zuhud dan bagaimana menjadi orang yang zuhud. Karena masalah ini di zaman ketika kita melihat dunia itu sebagai segala-galanya, ya banyak orang melihat dunia itu sebagai segala-galanya, maka penting sekali bagi kita untuk belajar menjadi hamba Allah yang zuhud. Karena materialis itu tidak menjadikan orang itu menjadi otomatis jadi kaya raya. Ya, ingat itu harus kita selalu pikirkan seperti itu. Enggak selalu karena mikirin dunia tiap hari tiba-tiba dunia itu nyamperin dia, enggak. Ya, dan tidak pula sebaliknya. Malah tidak sedikit orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hatinya sifat zuhud, kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan terhadap dunia dan bahkan tidak mencintai dunia sama sekali, Allah datangkan dunia kepada dirinya dalam keadaan hina. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'allahu syamlahu wa ta'tihi ilaihi dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang motivasinya adalah akhirat, tujuannya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan kekayaan itu di dalam hatinya. Dan urusannya yang susah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia itu akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Wa man kanatid dunya hammahu farraqallahu syamlahu. Ya, barang siapa yang dunia itu menjadi ambisi dan motivasinya, maka Allah akan buat susah cara hidupnya. Repot, cari kerja susah, ini cara motivasinya dunia saja. Ya, walam ta'tihi ilaihi dunya illa ma qad qaddiralah, dan dunia itu cuma sampai kepada dia sebatas apa yang telah Allah bataskan untuk dia. Ya, enggak lebih-lebih. Tapi kalau orang yang zuhud, yang saleh, Masya Allah, Allah kasih kelebihan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini akhwati fillah. Kenapa? Iya, diberi berkah oleh Allah. Berkah dan jumlah, bukan cuma berkahnya, jumlahnya banyak dan berkah. Ya. Maka itulah yang kita selalu minta, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.